my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopard gecko. Pada video kali ini kawanku, saya ingin membahas seputar ovulasi pada leopard gecko. Oke, seperti biasa sebelum pembahasan ini saya mulai, tidak ada salahnya untuk kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan channel. Oke kawanku, di hadapan kawanku sudah ada 3 sampel indukan saya, yang mana saya sudah arahkan dan akan saya sesuaikan dengan pembahasan saya, yang mana seputar ovulasi pada leopard gecko. Nah, mohon dimaafkan apabila geckonya ini muter-muter ataupun naik kandang kawanku. Oke, saya akan mulai. Banyak sekali saya jumpai ataupun sekalian ini saya menjawab pertanyaan subscriber saya, juga para pemula juga yang masih bingung seputar ovulasi dan ovulasi itu seperti apa. Video ini, pembahasan ovulasi ini sudah saya sering selip-selipkan ataupun sudah saya bahas sebenarnya, tapi tidak apa-apa karena untuk para pemula itu kadang masih kebingungan bagaimana ovulasi di leopard gecko. Nah, di sini kawanku, di sini ada bell, di sini ada Maxno Enigma Head Raptor, di sini ada Emerine Red Stripe kayak gitu. Nah, pertama yang ingin saya bahas, Bang, gecko saya sudah ovulasi apa belum? Oke, jawabannya, para pemula itu masih bingung ovulasi itu seperti apa. Kalau ovulasi itu kawanku, banyak tipenya, banyak variannya kayak gitu. Ada yang ovulasi awal, ada yang ovulasi berat. Dari ovulasi berat ada juga yang mengartikan ovulasi berat itu OTW mau gendong telur, dan gendong telur itu seperti apa. Itu banyak sebenarnya yang membuat para pemula itu masih bingung. Pertama, Bang, gecko saya ovulasi apa belum? Apakah ini yang namanya ovulasi? Dan apakah ini lemak leopard gecko? Kayak gitu kawanku. Saya akan contohkan melalui gambar dan juga melalui leopard gecko saya ini. Pertama, kalau ovulasi awal itu kawanku, saya akan ambilkan dulu. Nah, di sini ada bell strip kayak gitu. Kalau ovulasi awal itu kawanku, itu penampakannya seperti ini sebenarnya. Nah, itu sudah terlihat agak, ini belum terlalu terlihat kawanku kayak gitu. Nah itu kawanku, itu ada tanda merah ataupun agak kekuningan ya, berbeda sendiri dengan organ-organ leopard gecko lainnya kayak gitu. Oke, nah seperti itu. Nah si kawanku, kalau ovulasi awal itu tanda merah di bawah perut leopard gecko itu kawanku, itu warnanya itu berbeda dengan organ-organ leopard gecko lainnya. Itu warna merah sendirian dan sangat signifikan perbedaan warnanya seperti itu. Nah di sini di sini kawanku lah, ini adalah ovulasi kayak gitu. Itu pastinya itu akan sendirian, tidak akan pernah gabung dengan organ lainnya kalau ovulasi kawanku. Nah ini seperti ini di sini. Oke, nah itu udah terlihat. Nah itu ovulasi kawanku. Kalau untuk melalui gambar ovulasi awal itu seperti apa, seperti ini kawanku. Ini ovulasi awal, penampakannya seperti ini. Ada warna merah yang sangat signifikan sekali warnanya dengan organ-organ gecko lainnya. Itu ovulasi. Oke, nah yang kedua, Bang,
ovulasi awal dan ovulasi berat itu seperti apa. Oke, lah di sini saya akan saya ngasih tahu ovulasi berat itu seperti apa. Kayak gitu kawanku, ini Max No Enigma Raptor. Lah, kalau ovulasi berat itu kawanku seperti ini. Ada tanda merah tapi agak keputihan. Ini ovulasi berat. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau saya contohkan melalui gambar, ovulasi awal itu seperti ini dan ovulasi berat itu juga seperti ini. Oke, ovulasi berat itu seperti ini. Bisa kawanku bedakan kan? Nah, di gambar tersebut kalau ovulasi awal itu agak merah, itu awal ovulasi, menandakan leopard gecko itu sudah masuk pada fase birahi dan siap untuk dikawinkan. Dan kalau ovulasi berat itu sudah ada sedikit tanda merah juga dan berwarna agak keputihan, agak melebar, itu ovulasi berat. Oke, itu perbedaannya. Dan yang ketiga, Bang, ovulasi berat dengan OTW menjadi telur itu seperti apa Bang bedanya? Nah, kalau ovulasi berat kawanku seperti tadi lah. Kalau ovulasi berat kan seperti ini, kan kayak gitu. Ini ovulasi berat seperti ini penampakannya. Kalau gendong telur kawanku, saya akan ambilkan contohnya. Nah, ini kawanku. Nah, kalau gendong telur ini ada bentuk telur yang oval di perut leopard gecko. Itu pun sudah benar-benar terbentuk telur kawanku, kayak gitu. Nah, ini kalau saya agak bengkok-bengkokin gecko kawanku, ini saya kasihan lah. Ini gendong telur, ini sudah agak membesar, dan telur sendiri itu kan modelnya oval. Jadi kawanku harus bisa membedakan antara lemak leopard gecko dengan gecko yang gendong telur. Jadi kalau saya contohkan melalui gambarnya ya, kalau ovulasi berat itu seperti ini ya, kalau gendong telur itu seperti ini, kayak gitu. Oke, itu gendong telur. Perhatikan aja, kalau ovulasi berat ya, itu hanya berbentuk lingkaran aja ya, seperti itu. Dan kalau gendong telur itu sudah ada bentuk telur di tubuhnya. Telurnya itu oval ya, seperti itu. Jadi kalau untuk perbedaannya yang ingin saya jelaskan hanya itu kawanku, supaya kawanku itu bisa membedakannya. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada yang bertanya, Bang, ini gendong telur apa lemak leopard gecko? Gendong telur kawanku dengan lemak leopard gecko itu hampir sama. Ada beberapa subscriber saya itu dikira itu gendong telur, ternyata itu lemak leopard gecko. Kalau kita berbicara gendong telur kawanku yang seperti ini ya, bicara gendong telur yang seperti ini, kalau udah gendong telur seperti ini pastinya dia sudah pernah dikawinkan ataupun perkawinannya itu sukses, kayak gitu. Pastinya dia akan gendong telur kalau kita menjumpai perkawinan itu sukses dan berhasil. Kalau kita gak mengawinkan ya, belum mengawinkan, katakan ovulasi berat seperti ini, jangan mengharap ini akan gendong telur kawanku. Oke, baru ketika ovulasi berat seperti ini kita mengawinkannya dan sukses perkawinannya, ditunggu aja, pasti dia akan OTW gendong telur dari ovulasi berat, kayak gitu. Seperti di video-video saya sebelumnya, apabila kita mengawinkan leopard gecko dengan cara dipantau, sukses atau tidaknya kita lihat dari si jantannya. Apabila posisi si jantan itu sudah ngelok ke leopard gecko betina, dan setelah perkawinan pasti leopard gecko jantan itu kawanku akan mengeluarkan kelaminnya yang berupa daging berwarna merah. Itu tandanya leopard gecko itu sukses kawin. Bang, leopard gecko saya pernah dikawinkan seperti yang dijelaskan abangnya, kelihatan tanda-tanda kelaminnya keluar, tapi kenapa kok gak gendong telur Bang? Nah, ini yang sedikit membingungkan, tapi saya kasih tipsnya. Kawanku harus benar-benar memperhatikan ketika leopard gecko tuh kawin. Kadang ketika si jantan itu ngelok ke kelamin si betina, ketika si jantan itu sudah mau mengeluarkan spermanya kayak gitu,
kadang si betina itu langsung kabur. Jadi sperma itu belum masuk. Lah akhirnya ya bisa dikatakan walaupun si jantan itu mengeluarkan kelaminnya, dikira oleh kita itu sukses, bisa jadi itu tidak sukses. Kecuali ketika si jantannya itu ngelok ke si betina, pas betinanya itu diem aja, itu berarti udah 100% sukses. Oke, seperti itu kawanku yang ingin saya jelaskan seputar ovulasi. Jadi kalau saya simpulkan di akhir pembahasan ini, kalau ovulasi awal seperti ini ya, kalau ovulasi awal. Kalau ovulasi berat seperti ini, kalau gendong telur seperti ini, kayak gitu. Oke, kawanku bisa bedakan tuh 3 gambar ini. Kalau saya pas langsung membedakan dari leopard gecko langsung, takutnya kawanku kurang jelas, kayak gitu. Oke, jadi kalau ovulasi awal itu masih ada hanya tanda merah aja ya, yang warnanya itu benar-benar beda dengan organ-organ lainnya. Kalau ovulasi berat itu ada tanda merah yang melingkar agak besar dan ada warna agak keputihan kalau ovulasi berat. Dan kalau gendong telur itu sudah pasti kawanku memahami telur itu modelnya kan pastinya oval. Kalau telur itu modelnya bulat bukan telur kawanku, itu mungkin bola pingpong. Damn! Kayak gitu. Oke. Jadi perbedaannya hanya itu kawanku, antara ovulasi awal, ovulasi berat, dan gendong telur. Jangan sampai salah. Leopard gecko kita sudah ovulasi apa belum? Ketika sudah ovulasi, kita boleh santai-santai aja dulu 1 minggu 2 minggu, itu gak masalah lah. Jangan pernah salah, leopard gecko kita itu udah ovulasi berat apa ovulasi awal, kayak gitu. Oke. Dan lagi jangan pernah salah antara leopard gecko saya itu mau gendong OTW, mau gendong telur apa belum, apa hanya ovulasi berat. Dan lagi jangan pernah kita salah, leopard gecko kita itu udah gendong telur apa hanya lemak di perut leopard gecko. Oke, mungkin hanya itu kawanku yang bisa saya jelaskan di seputar ovulasi leopard gecko ini. Tidak terlalu panjang videonya, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada koreksi, tolong koreksikan. Seperti biasa, sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya untuk kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikawan Channel. Salam pencinta gecko Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.